Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisamti Karisma dari kelas HKIE dengan nomor NIM 101200122. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi semester 2 dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu pada materi Akad Salam. Di dalam materi Akad Salam, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian dari salam. Yang kedua ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontak salam. Yang ketiga ada landasan hukum salam. Yang keempat ada jenis dari akad salam. Yang kelima ada rukun salam. Dan yang terakhir, yang keenam, ada salah satu kasus yang sering terjadi pada akad salam. Memasuki materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian akad salam atau pengertian salam. Pengertian salam adalah ba'i as-salam atau disingkat salam, disebut juga dengan salaf secara bahasa, yaitu pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Salam adalah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan kemudian down payment, atau artinya penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan atau sering disebut juga DP, sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan. Materi yang kedua, bab yang kedua, yaitu beberapa hal yang dapat membatalkan kontak salam. Yang pertama ada barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua ada barang yang dikirim itu cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga ada barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang terakhir ada barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pemilih memilih untuk menolak atau membatalkan akad tersebut. Pada materi ketiga, memasuki landasan hukum salam. Landasan hukum salam ada pada 3 landasan. Yang pertama ada dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Untuk landasan hukum salam pada Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Landasan hukum yang kedua ada pada hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jaga waktu 1, 2, atau 3 tahun lamanya. Dan beliau pun berkata, Man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Landasan yang ketiga ada ijma'. Untuk materi selanjutnya adalah jenis akad salam. Di sini dijelaskan ada 2 jenis akad salam. Yang pertama ada salam, atau salam dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Contohnya seperti kita membeli barang online ke teman sendiri, tetapi kita membayarnya di awal, akan tetapi barangnya akan dikirim beberapa hari ke depan, padahal kita sudah membayar lunas. Yang kedua ada salam paralel.
Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Melaksanakan transaksi bai salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini sering terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Atau zaman sekarang sering disebut juga dropshipper. Jadi, contohnya saya sendiri mengambil barang dari orang lain, sedangkan saya tidak stok barang tersebut. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu rukun salam. Rukun salam di sini ada 4, yaitu muslam, yang kedua muslam ilaih atau pembeli, yang ketiga adanya modal atau uang, dan yang keempat ada muslam fih atau barang. Pembahasan terakhir adalah salah satu kasus yang sering terjadi di akad salam. Di sini peneliti sedang melakukan penelitian yang ada salah satu persoalan, yaitu seperti adanya bagaimana penerapan konsep akad salam dalam transaksi jual beli gabah oleh masyarakat desa Balirejo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Di sini saya menjelaskan salah satu kasus yang ada di Kabupaten Madiun. Selanjutnya ada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli gabah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat mengatakan bahwa yang penulis lakukan di Desa Balirejo, penulis mendapati bahwa transaksi jual beli gabah di lokasi penelitian dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli salam karena adanya persamaan-persamaan fundamental dengan konsep akad salam seperti persamaan dalam masalah dasar hukum, akad transaksi, objek akad, pembayaran, dan serah terima objek akad. Untuk yang kedua, yang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli gabah. Pelaksanaan jual beli gabah tersebut juga relevan dan sejalan dengan konsep kemaslahatan dan keadilan apabila ditinjau dari perspektif tujuan-tujuan universal syariah Islam. Itu adalah beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah di sini akad salam itu diartikan secara bahasa yaitu pesanan atau jual beli. Dan yang kedua, ada beberapa yang membatalkan kontak salam, yang salah satunya itu barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad atau tidak disepakati dalam persetujuan awal. Selanjutnya ada hukum salam. Hukum salam ada landasan hukum salam. Hukum salam ada pada Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Sudah dijelaskan satu-satu. Selanjutnya ada jenis dari akad salam. Ada salam dan juga ada salam paralel. Selanjutnya ada rukun salam. Ada 4 yang saya sebutkan dalam rukun salam. Muslam ilaih, modal atau uang, dan juga muslam fih. Dan tadi ada salah satu kasus yang sudah saya sampaikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi akad salam. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.